Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita pelajari mata kuliah metodologi studi Islam ya, melanjutkan pertemuan yang telah lalu, pendekatan dalam memahami Islam atau di dalam memahami agama. Yang lalu sudah kita bahas pendekatan teologis normatif, pendekatan antropologis ya, pendekatan filosofis ya, dan pendekatan sosiologis itu sudah kita bahas. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan segera melalui email yang tertera di dalam deskripsi ya. Pertemuan kita akan membahas pendekatan apa saja itu, historis, terus pendekatan kebudayaan, pendekatan psikologis, dan pendekatan filologis ya, atau filologi. Baik, yang pertama, memahami agama dengan pendekatan historis ya. Tolong dibacakan itu apa, kisi-kisinya apa saja sekarang ya. Sejarah atau historis ya, adalah ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, unsur waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut ya. Pendek kata 5W1H ya. Ya, 5W, W itu what apa, when kapan terjadi, why kenapa terjadi, apa, where di mana itu terjadi, who siapa yang melakukannya, how bagaimana melakukannya atau bagaimana peristiwanya itu ya. Itu 5W1H. Nah, itulah sejarah. Ya, sejarah itu adalah representatif fact ya, fakta yang representatif, fakta kejadian. Kalau kita berbicara ekonomi misalnya ya, ekonomi ada yang dalam bentuk teori-teori, teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro ya. Teori ekonomi mikro itu misalnya membahas tentang distribusi. Nah, lalu bagaimana distribusi itu di lapangan pada musim COVID-19 ini gitu ya, mendistribusikan barang dari pabrik-pabrik yang ada di Tangerang, yang ada di Ranca Ekek ke daerah Jawa misalnya, itu bagaimana itunya, apa yang terjadi, siapa yang melakukannya, di mana, kapan, dan seterusnya. Nah, itulah fakta, itulah sejarah gitu. The representative fact ya, fakta yang representatif, fakta yang representatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari pandangan Kunto Wijoyo ya. Kunto Wijoyo mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada konsep-konsep ya, dan historis. Nah, konsep-konsep itu ada yang abstrak, ada yang konkret ya. Konsep abstrak itu misalnya tentang syukur, itu kan abstrak nih. Kemudian konsep Allah, malaikat, kemudian konsep tentang sabar ya, kemudian berani dan seterusnya, itu konsep. Itu kurang lebih ya ada 1.600 ya, atau berapalah kira-kira begitu ya.
Nah, kemudian ada konsep yang konkret yang bisa diukur. Misalnya pukoro, orang fakir, orang miskin pada zaman Nabi itu, fakir miskin itu wujud konkretnya itu seperti apa? Apa orang-orang lemah karena kultur, karena budaya, karena misalnya kemiskinan, karena dia bodoh, karena dia malas, itu wujudnya seperti apa? Itu apa? Lalu mustadafin, orang yang lemah karena kebijakan struktural dari negara ya. Sekarang ini setelah ada COVID-19 itu banyak namanya misbar ya, orang miskin baru. Ya nanti sudah habis misbar itu COVID-19 bisa terkendali dan normal kembali, nanti ada OKB, orang kaya baru. Nah, orang miskin itu seperti apa wujudnya pada zaman Nabi? Itu namanya konsep yang konkret gitu. Nah, ini di dalam memahami teks-teks tersebut kan perlu kondisi historis pada saat Quran itu diturunkan. Nah, kemudian yang kedua ada historis. Ada kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah para nabi seperti Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Kisah orang-orang terdahulu seperti kaum Samud, kaum Ad, dan kaum-kaum lainnya. Nah itu cerita-cerita itu merupakan fakta historis. Ya, nahnu nakussu alaika ahsanal qososo. Ya, Allah itu mengkisahkan di dalam Al-Quran dengan sebaik-baik kisah. Jadi kisahnya itu fakta, al-haq, benar. Nah, maka di dalam mengkaji Al-Quran, dan hadis itu perlu historis. Maka dalam Al-Quran itu misalnya ada yang namanya ilmu asbabun nuzul. Ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada peristiwanya begitu ya pada waktu itu. Ada historisnya. Dalam hadis misalnya ada asbabul wurud. Sejarah kenapa al-hadis itu disabdakan oleh Nabi. Namanya asbabul wurud gitu. Itu ada ya. Nah, peristiwa atau cerita tersebut itu ada nilai-nilai, ada konsep yang perlu kita ambil dari peristiwa itu. Nah, itulah kajian historis ya, kisah Nabi Adam sama Hawa dengan iblis misalnya. Itu akan dapat kita kaji nilainya. Maka di dalam ulumul Quran itu ada disiplin ilmu khusus yang membahas tentang qososul Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Banyak kisah itu harus dimaknai. Nah, kisah-kisah itu kan sangat terbatas. Pada saat ini ada peristiwa-peristiwa. Ya, misalnya peristiwa COVID-19. Lalu pemerintah mengambil kebijakan social distancing ya. Bagaimana kita memaknai peristiwa itu? Kita cari ayat Qur'annya, kita cari hadisnya, kemudian diformulasikan, dirumuskan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya itu sudah ada sejarahnya ya. Misalnya kalau karantina wilayah atau lockdown. Ya, lockdown itu kan pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Siapa yang berada di suatu kawasan di situ ada wabah, tidak boleh keluar dari itu, dan yang dari luar tidak boleh masuk ke dalamnya. Itu kan lockdown namanya. Ya, atau karantina wilayah. Kebijakan dari Amr bin As sebagai kepala daerah pada waktu gubernurnya di Syam agar masyarakat itu berpencar di gunung-gunung, itu namanya social distancing ya. Nah, itu dilakukan. Nah, kita bisa menggunakan sejarah ini sebagai alat untuk melakukan studi terhadap Al-Quran dan Al-Hadis ya. Nah, inilah
pentingnya kajian historis. Makanya bagi yang ingin memahami Al-Quran, historis ini jangan lupa. Ketika berbicara tentang Zulkarnain, coba baca sejarah Alexander the Great. Ketika ingin mempelajari tentang Raja Namrud, coba pelajari Mesopotamia, Babilonia. Kalau ingin mempelajari tentang kisah Nabi Ibrahim, kita pelajari kawasan Palestina dan kawasan Saudi Arabia pada zaman itu. Itu akan lebih sempurna di dalam memahami teks-teks keagamaan ini gitu. Jadi tidak kosong, bolostrong, hanya teks saja yang digunakan seperti oleh kaum skriptualis. Ya, tekstual gitu. Akan sulit gitu. Agama itu dipahami. Jadi bantuan sejarah itu sangat penting. Nah, saudara para mahasiswa sekalian, tentang historis seperti itu ya masih ada. Nah, sekarang kita berlanjut pada pendekatan kebudayaan. Nah, kita mulai materinya tentang kebudayaan itu? Ya, pengertian kebudayaan apa? Ya, hasil kegiatan kebudayaan itu. Ya, dan penciptaan batin akal budi manusia. Ya, supaya gampanglah apa yang ditulis oleh Kuncoroningrat, Selo Sumarjan ya, bahwa kebudayaan itu adalah hasil karya, cipta dan karsa manusia gitu. Ya, hasil karya, cipta dan karsa manusia. Hasil karya itu kan misalnya rumah ya, kemudian pesawahan, itu adalah karya manusia, itu adalah budaya. Kemudian aturan-aturan ya, tata tertib ya, itu juga budaya. Kemudian juga seni ya, arsitektur, itu karsa manusia. Nah, itulah wujud dari kebudayaan. Wujud kebudayaan itu ada seni, ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada kepercayaan, ada adat istiadat, ada cara berekonomi. Nah, itulah wujud dari kebudayaan. Nah, wujud budaya yang paling tinggi adalah nilai budaya. Seperti sopan santun, etika itu adalah nilai. Maka ada seorang antropolog ya yang bernama Talcott Parson, itu dia membuat 5 indikator nilai budaya ya. Ada hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam ya, dan seterusnya begitu, dengan Tuhan dan seterusnya. Itu namanya nilai budaya gitu. Nah, ketika kita menganalisa ayat-ayat Al-Qur'an, itu kita juga bisa melakukan kategorisasi yang dibuat oleh Talcott Parson. Ya tadi 5 kategori itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa dengan cepat memahami teks-teks keagamaan yang terutama berkaitan dengan nilai, itu menggunakan kerangka teori ilmu kebudayaan. Ya, jadi kalau Anda ingin memahami Quran, terutama bagi para budayawan, ini sering disalahartikan ya, budayawan itu hanya seniman saja. Ya, yang orang ahli pewayangan disebut budayawan, seniman juga disebut budayawan. Padahal bukan itu saja. Jadi orang-orang yang ahli dalam kebudayaan itu ya yang semuanya itu tadi. Ya, nah orang yang seperti itu tentu akan sangat mudah memahami teks Al-Quran dan hadis itu menggunakan kerangka teori dalam kebudayaan. Teori-teori budaya dipahami ya.
Jadi saya mengajak juga nih kepada mahasiswa, kalau saya dulu jadi mahasiswa, selain dari belajar mata kuliah yang diajarkan di kampus, itu saya selalu mempelajari disiplin ilmu yang di luar disiplin ilmu saya begitu. Misalnya saya belajar ekonomi dari dulu itu. Bahkan saya belajar filsafat itu sejak SMA. Tapi saya kuat dulu, ya guru saya bilang nggak apa-apa belajar filsafat, tapi pelajari dulu akidah. Maka saya pelajari dari mulai Kifayatul Awam, akidahnya itu ya Tijan Ad-Daruri, Kifayatul Awam, Johar Tauhid, kemudian kitab Usuluddin ya. Ya sudah kuat itu, kemudian baru saya belajar filsafat ya. Nah, kemudian saya perkuat lagi akidahnya dengan mempelajari kitab Usuluddin karya Al-Bazdawi, Al-Ibanah dan Al-Luma karya dari Al-Asy'ari ya, Al-Farqu Bainal Firaq Al-Baghdadi ya, kemudian karya-karya klasik lainnya termasuk Majmu'atut Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab ya, Madarijus Salikin dan seterusnya begitu. Nah, dengan itu tidak akan terpengaruh oleh aliran filsafat apapun, seperti sebagian dari mahasiswa setelah belajar filsafat tidak sholat, setelah belajar filsafat anti Tuhan dan lain-lain begitu. Itu tidak terjadi ya, asal kuat saja dulu keyakinannya. Nah, kemudian saya beranjak mempelajari sosiologi, antropologi. Jadi antropologi Kaplan and Kaplan, kemudian Selo Sumarjan, Kuncoro Ningrat, itu waktu itu saya pelajari banyak ya. Kemudian ekonomi itu teori ekonomi mikro, ekonomi makro itu sudah sejak lama ya saya pelajari. Dan berbagai disiplin ilmu lain lah, termasuk politik gitu. Nah, saudara sekalian, jadi mahasiswa pelajari dulu mata kuliah yang wajib dulu, baru sudah dikuasai, baru pelajaran yang lain, yang bukan disiplin ilmu kalian gitu. Ini yang saya lakukan pada waktu saya mahasiswa ya. Nah, saudara sekalian, kembali kepada apa tadi, pendekatan apa tadi itu, kok lupa lagi ya, kebudayaan ya, apalagi poinnya itu ya, budaya itu seperti itu ya. Jadi budaya itu tadi pelajari teori-teori budaya. Nanti ketika kita mengkaji Al-Quran yang terkait misalnya dengan pertanian atau cara memperoleh kekayaan, berekonomi, nah kerangka teori budaya yang kita gunakan. Ketika mengkaji nilai-nilai, hubungan antar sesama, nilai budaya yang digunakan menjadi pisau analisisnya. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, sekarang kita mengkaji pendekatan apa tadi? Pendekatan psikologi gitu. Ya. Psikologi itu ilmu jiwa. Ilmu yang mempelajari gejala jiwa. Gejala jiwa itu dalam bentuk perbuatan ya. Dalam bentuk perkataan. Ekspresi wajah itu kan dari gejala jiwa yang berisi perasaan dan pikiran. Ketika seseorang berbicara, itu berangkat dari yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Ketika orang itu bertingkah laku, itu kan munculnya dari pikiran dan perasaan. Gejalanya itu dalam bentuk tingkah laku. Orang sombong, ya tangannya selalu ke atas. Kalau misalnya jalan, seolah-olah dia itu hebat. Wah, seolah dia hebat, jalannya seperti apa begitu ya. Kalau ngomong selalu membangga-banggakan diri. Itu kondisi jiwanya sebetulnya ya. Kondisi jiwa ya, fenomena jiwa, fenomena perasaan dan pikirannya. Nah, banyak teori ya tentang dalam psikologi itu. Kan ada psikologi klinis, ada psikologi komunikasi juga ada komunikasi politik,
komunikasi pendidikan, komunikasi ekonomi, komunikasi keagamaan, banyak itu teori. Ya, kemudian sekarang ada psikologi positif yang dalam kajiannya banyak mengkaji akhlak atau moralitas. Nah, itu dapat digunakan untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam terkait dengan psikologi itu. Ya, mengenai fenomena jiwa yang ada dalam bentuk tingkah laku. Ya, pelajarilah psikologi ya. Mulai dari psikologi umum atau pengantar psikologi, nanti ada psikologi pendidikan, ada psikologi perkembangan, ada psikologi kepribadian, ada neuro psikologis ya. Sekarang semakin berkembang lagi. Jadi kita kejar-kejar ilmu itu malah tidak terkejar-kejar, semakin banyak cabang-cabangnya ya. Termasuk cabang psikologi ini. Nah, keberagaman orang juga dapat dilihat dari psikologi gitu. Coba tema-temanya apa tadi yang di psikologi itu? Pertama, gejala kejiwaan yang berkaitan dengan keagamaan. Ya, gejala kejiwaan berkaitan dengan keagamaan. Kedua, psikologi dapat digunakan untuk memahami gejala jiwa keagamaan. ya, psikologi dapat digunakan untuk memahami gejala jiwa keagamaan. Itu saja. Ya, fenomena keagamaan itu kenapa orang misalnya kok banyak zikir ya. Ada tiba-tiba orang mengucapkan astagfirullah ya. Itu kan gejala jiwa. Apa yang terjadi sebetulnya pada dirinya sebelum berada di tempat ini misalnya. Tiba-tiba mengucapkan astagfirullah sambil menghela napas gitu ya. Tiba-tiba mengucapkan alhamdulillah gitu. Kemudian kenapa orang murtad ya, pindah agama, kenapa misalnya orang kok tiba-tiba muncul kesadaran keagamaannya atau yang disebut dengan hijrah. Nah, itu bisa dianalisa menggunakan teori-teori psikologis ya. Banyak sekarang ini teori-teori psikologi yang dapat digunakan untuk memahami agama, memahami Quran, memahami hadis ya, dan seterusnya begitu ya. Dan yang berikutnya terakhir ini ya. Ya, sekarang kita mengkaji filologi. Ini kalau yang kuliahnya di jurusan bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, pasti akan mempelajari filologi gitu. Nah, apa saja kajian-kajiannya, coba tolong dilihat. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah dan linguistik. Nah, itulah filologi ya. Jadi coba kalau kita lihat ke Garut, di Ciburuy itu ada artefak atau ada peninggalan sejarah berupa tulisan yang merupakan fatwa-fatwa dari para resi. Resi itu pendeta atau ulama ya pada zaman kerajaan Pasundan. Nah, biasanya kalau kerajaan Pasundan atau Pajajaran itu akan membuat kebijakan, itu meminta fatwa dulu kepada para resi yang ada di Garut. Berarti Garut ini hebat ya. Gudangnya ulama mestinya begitu ya. Ya, karena sejak zaman dulu secara historis ya begitu adanya. Maka boleh kalau Garut disebut kota santri. Ya. Nah, di sana ada 3 peti ya, tulisan-tulisan yang merupakan fatwa dari para resi untuk para penguasa negeri pada waktu itu di kerajaan Pasundan atau Pajajaran ya. Nah lalu kita pelajari. Nah, jadi ilmu yang mempelajari bahasa dari sumber sejarah itulah filologi.
ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi, saya pergi ke Cinunuk ya di Wanaraja di situ. Di situ ada Rawi Mulud, ya wawacan Rawi Mulud itu adanya di Belanda gitu. Nah, lalu kita mengkaji dan mempelajari. Nah, itulah filologi gitu. Nah, jadi keberagamaan itu bisa dikaji dari kajian filologis ya. Nah, saudara sekalian yang Allah muliakan, banyak teks-teks keagamaan yang dapat dipahami ya. Contoh, ada seorang yang bernama Toshihiko Isuzu, dia menulis tafsir ya, membahas kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu, kemudian dikomparasikan dengan Sab'ah Mu'alaqati Sab'i ya, Sarah Mu'alaqati Sab'i. Ada 7 karya sastra yang digantung di dinding Ka'bah. Kata takwa pada saat itu digunakan untuk apa gitu. Biasanya untuk takut pada harimau, takut pada ular, dan seterusnya. Kemudian tatkala Islam itu datang, kok kata takwa memiliki perluasan makna. Takut kepada Allah gitu. Itu tidak ada dalam istilah mereka itu pada zaman dahulu. Tapi setelah datang Islam, takwa itu kok dimaknai begitu. Bahkan ya, kata takwa itu merupakan ukuran mulia dan tidaknya seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itulah saudara sekalian yang terjadi. Saudara para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai ya. Sudahlah selesai perkuliahan ini, jangan lupa ya, yang ada di deskripsi ini dibaca, tugas-tugasnya dilaksanakan, dikumpulkan, kemudian tanda Anda hadir dalam perkuliahan ini, Anda memberikan komentar ya melalui akun YouTube ini ya, atau menyampaikan pertanyaan. Itu boleh saja apa yang dapat Anda lakukan, boleh mengomentari isinya, boleh juga mengajukan pertanyaan. Nanti yang mengajukan pertanyaan atau yang memberikan komentar diberi nama, jangan lupa ya, karena antara nama akun dengan nama mahasiswa itu berbeda. Nah, nanti ada di absen itu saya ngabsen karena nilai mata kuliah ini bukan hanya menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, tetapi juga dalam bentuk absensi ya. Lalu bagaimana UTS dan UAS-nya? Ya, UTS UAS-nya nanti kita pikirkan lagi apakah melalui WA ya, atau seperti apa, ditunggu saja gitu ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.